Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali berjumpa di dalam renungan malam hari ini, Sabtu 29 Agustus 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bahwa di dalam sepanjang kehidupan yang boleh kami jalani hingga pada saat ini, itu semua boleh terjadi oleh karena kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan di malam ini Tuhan, ketika kami akan beranjak beristirahat, sejenak kami akan meluangkan waktu untuk membaca, untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun dan menolong kami, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan akan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Lukas pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Lukas pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Judul perikop pembacaan kita, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar,
hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah firman Tuhan yang kembali boleh hadir di dalam waktu kita saat ini. Dan dari perikop pembacaan kita dari Lukas pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-15 ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema bertumbuh dan berbuahlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop pembacaan kita malam ini berisi tentang dua hal. Hal yang pertama adalah mengisahkan tentang perempuan-perempuan yang telah mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Kalau di dalam pembacaan kita di situ, ia adalah Maria Magdalena, Yohana, istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan beberapa perempuan-perempuan yang lain. Lalu kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan mereka setelah mereka mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan mereka? Mereka dikisahkan ada yang kerasukan, yang dikuasai oleh roh-roh jahat, tetapi kemudian dilepaskan oleh Tuhan. Ada yang mengidap beberapa penyakit-penyakit yang serius, tetapi kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Respon yang ditunjukkan oleh perempuan ini adalah mereka turut membantu pelayanan Tuhan Yesus dan
juga murid-muridnya. Ini merupakan sebuah respon positif yang ditunjukkan, yang dinampakkan oleh para perempuan-perempuan tersebut setelah menerima jamahan dan kuasa Tuhan. Dan tentunya bukan hanya sekedar menerima kuasa dan pemulihan yang telah mereka alami, tetapi mereka juga telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hal yang kedua berbicara tentang seseorang yang menabur benih, di mana benih yang ditabur itu jatuh di 4 tempat atau lokasi. Yang pertama, benih itu ada yang jatuh di tanah di pinggir jalan. Kemudian ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Lalu ada benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Dan ada juga benih yang jatuh di tanah yang baik. Apa yang terjadi pada benih-benih tersebut? Yang terjadi pada benih-benih yang ditabur tersebut adalah ada yang diinjak oleh orang, ada juga yang dimakan oleh burung, ada juga benih yang awalnya dia tumbuh, tetapi kemudian dia cepat mati karena tidak memiliki air. Ada juga benih lain yang juga sempat tumbuh, tetapi ia juga mati karena terhimpit oleh tanaman yang lain. Dan ada juga benih yang tumbuh dengan baik, lalu kemudian menghasilkan buah yang banyak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kedua hal ini kita belajar tentang satu hal, yaitu bagaimana setiap orang, saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, merespon firman yang hadir di dalam kehidupan kita. Tentu dalam perikop pembacaan kita, secara khusus hal yang kedua, Tuhan Yesus bukan sedang mengajar kita tentang tata cara bercocok tanam. Tetapi ini berbicara tentang respon setiap orang terhadap firman di dalam kehidupan masing-masing. Yang pertama, ada orang yang setelah menerima firman ini tidak terbuka sama sekali. Ia tidak memberikan tanggapan apapun. Ia bahkan menolak firman ini. Yang kedua, ada orang yang merespon firman secara baik. Awalnya dia menerima firman ini. Tetapi ketika ia di dalam kehidupannya menerima begitu banyak pencobaan, begitu banyak penderitaan dan bahkan godaan, maka kemudian ia mundur dari keyakinannya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang menerima firman itu. Tetapi di dalam kehidupannya, firman itu bukanlah hal yang utama. Bukanlah prioritas yang utama di dalam kehidupannya. Tetapi ia lebih mendahulukan hal-hal yang lain.
yaitu kesenangan-kesenangan dunia dan hal-hal yang lain yang tidak berhubungan dengan firman Tuhan. Dan yang keempat adalah orang yang menerima Injil. Ia memahami Injil itu dengan baik. Lalu kemudian ia melakukannya di dalam kehidupannya. Dan bahkan ia senantiasa mendahulukan dan mengutamakan firman itu dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan yang lain. Dengan kata lain, firman itu berada di atas segala-galanya di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita periksa diri kita. Mari kita lihat kehidupan kita. Kita termasuk jenis tanah yang mana? Marilah kita berdoa dan memohon tuntunan daripada Tuhan untuk menolong kita, untuk memampukan kita, agar di dalam kehidupan ini kita menjadi tanah yang baik, agar kita dapat menghasilkan buah yang banyak, yang baik di dalam kehidupan kita. Mari kita selalu datang kepada Dia, berdoa dan memohon kekuatan, agar di dalam kehidupan kita, kita tidak hanya sebagai pendengar, kita tidak hanya sebagai pembaca firman saja, tetapi kita juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita beranjak untuk beristirahat, mari kita memohon kekuatan agar kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan boleh kita pahami dengan baik, lalu kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita, agar kita dapat bertumbuh dan berbuah yang baik. Mari kita berdoa. Adalah sukacita di dalam hati kami Tuhan, ketika kami kembali mengalami waktu-waktu yang indah di dalam kebersamaan kami Tuhan bersama-Mu. Secara khusus oleh firman-Mu yang kembali boleh kami dengar, boleh kami renungkan. Kami dituntut untuk menjadi pelaku firman, bukan sebagai pembaca atau pendengar firman saja. Agar kami dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik. Engkau tahu Tuhan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, godaan-godaan di dalam kehidupan ini. Olehnya itu Tuhan, kami memohon kekuatan, penyertaan dari Tuhan, agar kiranya kami senantiasa dimampukan untuk kiranya menjalani hidup ini di dalam setiap waktu yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami isi dalam kehidupan kami yang setia dan taat kepadamu Tuhan. Kami tetap berdoa membawa segala kondisi dan keberadaan yang kami alami saat ini Tuhan. Apa yang menimpa bangsa dan negara kami, secara khusus bagi kami yang berada di Sangatta ini. Kami masih bergumul untuk terus berjuang, mempertahankan diri kami dari penyebaran virus corona ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberi kami kekuatan. Tuhan tetap memberikan kami kesetiaan untuk menjalankan
prosedur kesehatan yang aman di mana saja kami berada, secara khusus ketika kami bepergian, sehingga kami boleh terhindar dari penyebaran virus ini Tuhan. Gereja Tuhan, di mana saja Tuhan kami berdoa, dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dan menimpa gereja-Mu Tuhan. Bagi mereka yang teraniaya oleh karena keyakinan dan keimanan mereka kepadamu, biar mereka senantiasa diberi kekuatan. Karena mereka meyakini ada sesuatu yang luar biasa, yang istimewa, yang mereka akan terima kelak dalam kesetiaan dan keteguhan hati mereka. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, di Jemaat Ramah. Kami berdoa bagi kami semua selaku warga jemaat Tuhan, dalam segala berbagai kegiatan dan aktivitas dan bahkan pekerjaan kami. Biarlah kiranya kasih dan penyertaan Tuhan tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan bahkan ya Tuhan, ketika kami beristirahat malam ini, biarlah kami boleh tidur dengan nyenyak, melepaskan segala kepenatan dari segala kegiatan, pekerjaan, aktivitas kami sepanjang hari ini. Sehingga biarlah ketika esok pagi Tuhan tetap memberikan kehidupan bagi kami. Kami tetap diberi kekuatan untuk menjalani hari-hari setiap waktu yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami tidak lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas itu semua Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa kami, permohonan kami, namun bukan kehendak kami yang terjadi, kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan malam Jemaat Ramah hari ini. Dan kita selalu berdoa, kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai hidup kita, agar sekali lagi kita akan hidup untuk selalu bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Amin.